warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sofa. Saya Nureka Safitri. Kami dari kelas B3 IPS ingin sedikit memaparkan mengenai teori positivisme dari Auguste Comte. Oke, langsung saja, cekidot. Oke, sebelum kita masuk pada teori positivisme dari Auguste Comte, nah, siapa sih sebenarnya Auguste Comte itu? Ini adalah Auguste Comte. Jadi, Auguste Comte memiliki nama lengkap yakni Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte atau biasa yang disebut dengan Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada tahun 1798 di Montpellier, Prancis, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1798. Pada tahun 1814, Auguste Comte belajar di École Polytechnique pada bidang psikologi dan kedokteran. Auguste Comte memulai karir profesinya dengan memberi les privat pada bidang matematika. Kemudian, pada tahun 1817, Comte menjadi sekretaris sekaligus menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Lalu pada tahun 1824, Comte memutuskan untuk tidak lagi menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Kemudian, Comte wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857, tepatnya pada usia 59 tahun. Auguste Comte juga merupakan seorang filsuf dari Prancis yang dikenal karena memperkenalkan pada bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Comte juga merupakan tokoh pertama yang menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan Bapak Sosiologi Dunia. Oke, selanjutnya mengenai teori positivisme Auguste Comte. Gagasan ini sangatlah penting karena sampai sekarang ini positivisme masih sangat luar biasa. Begitu besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu sosial, termasuk sosiologi. Comte percaya bahwasannya puncak perkembangan ilmu pengetahuan adalah positivisme dan puncak perkembangan ilmu pengetahuan adalah sosiologi. Nah, sekarang apa sih sebetulnya positivisme itu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi, kaum positivis itu percaya bahwa masyarakat adalah bagian dari alam dan metode positif itu harus diterapkan untuk mengungkap hukum-hukum alam tentang masyarakat. Jadi, positivisme tidak mau membedakan bahwa ada fenomena alam, fenomena manusia, dan fenomena sosial. Bagi positivisme, semua hal itu sama. Semua hal selama dia berada dalam alam semesta, maka dia harus diperlakukan secara sama. Tidak ada perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena tentang manusia. Karena sama, maka kemudian metode yang dipakai untuk mempelajari kedua fenomena ini tidak boleh berbeda. Itu kepercayaan dasar dari positivisme. Sebetulnya pada awalnya, ilmu yang berkembang terlebih dahulu itu adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu dipandang sebagai satu-satunya model pengetahuan yang valid. Ilmu pengetahuan alam mendasarkan diri pada metode yang bersifat empiris. Artinya, tidak ada kebenaran selain dari hal-hal yang bersifat empiris. Nah, metode inilah yang membuat ilmu pengetahuan alam berkembang. Positivisme lebih mengedepankan metafisika karena metafisika bukan sesuatu yang real, yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Positivisme suatu aliran filsafat yang mengatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme merupakan bentuk lain dari empiris, yang mana keduanya mengedepankan pengalaman. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah bahwa positivisme hanya membatasi diri dari pengalaman-pengalaman yang objektif, tetapi empirisme menerima pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah. Apabila dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, positivisme Auguste Comte berpendapat bahwa yang pertama, gejala sosial merupakan bagian dari gejala alam. Yang kedua, gejala sosial budaya juga harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi yang mirip dari hukum alam.
Yang ketiga, berbagai prosedur serta metode penelitian dan analisis yang ada dan telah berkembang dalam ilmu-ilmu alam dapat dan perlu diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial budaya. Positivisme pada ilmu sosial budaya terlihat jelas lewat tujuan dan metode yang digunakan para ilmuwan sosial dalam memahami gejala sosial. Dalam konteks ini, positivisme memandang bahwa tujuan dari ilmu sosial adalah mencari perbandingan antara fenomena sosial yang satu dengan lainnya. Hal tersebut kemudian berujung pada perolehan generalisasi atas fenomena tertentu. Oleh karena itu, penekanan untuk melakukan perbandingan sangatlah penting bagi positivisme guna mendapatkan generalisasi yang mengarahkan terciptanya perumusan hukum-hukum atas berlangsungnya suatu fenomena sosial budaya. Contoh teori positivisme jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, positivisme sangat sering kita temui pada penelitian serta eksperimen yang dilakukan oleh para ahli, yang mana untuk dapat menentukan asal-usul serta penyebab terjadinya suatu fenomena, mereka harus melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan metode ilmiah untuk menemukan data dan menemukan kebenaran dari setiap spekulasi mereka. Oke, itu tadi pemaparan teori positivisme Auguste Comte dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Are you ready, kids?